Halo semua, perkenalkan saya Angela Yolanda Puspitarani, NIM 009. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh elektroda pada hasil grafis stimulus EKG. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang elektrokardiograf atau EKG. Elektrokardiograf merupakan salah satu alat medis yang digunakan untuk memonitoring dan mendiagnosa penyakit jantung. Atau biasanya EKG ini digunakan untuk mendeteksi kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung. EKG sendiri dapat membantu mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan seperti aritmia jantung, pembesaran jantung, peradangan jantung seperti perikarditis atau miokarditis, dan penyakit jantung koroner lainnya. EKG ini memiliki mekanisme sederhana, yaitu mengukur potensial listrik sebagai fungsi waktu yang dihasilkan oleh jantung. Potensial listrik tersebut dihasilkan oleh beberapa sel pemicu denyut jantung yang dapat mengubah sistem kelistrikan jantung. Kemudian hasil yang tercatat pada EKG datanya akan ditampilkan pada layar monitor dan pada kertas print. Perbedaan potensial tersebut kemudian divisualisasikan sebagai sinyal pada layar monitor atau pada kertas perekam. Nah, untuk dari EKG sendiri itu ada beberapa bagian-bagian EKG. Yang pertama itu ada kabel untuk sumber listriknya, terus ada kabel untuk ground, terus kabel elektroda, ekstremitas dan dada. Itu yang ada elektroda warna-warnanya yang dipasang untuk di tangan, dada, dan kaki. Plat elektroda ekstremitas beserta karet pengikat, ada balon pengisap elektroda dada, gel serta kertas EKG. Nah, untuk prinsip kerja dari EKG sendiri, di sini elektrokardiograf atau EKG itu mencatat grafis variasi-variasi potensial listrik yang disebabkan oleh aktivitas listrik otot jantung dan terdeteksi pada permukaan tubuh. Nah, jadi prinsip dari EKG sendiri itu untuk merekam sinyal elektrik yang berkaitan dengan aktivitas jantung dan menghasilkan grafis rekaman tegangan listrik terhadap waktu. EKG adalah suatu metode untuk mempelajari kerja otot jantung sehingga dapat membantu diagnosis abnormalitas jantung dalam kecenderungan dan perubahan fungsi jantung. Selanjutnya di sini ada cara untuk memasang EKG. Nah, cara untuk memasang EKG sendiri, jadi yang pertama di sini ada pemasangan semua komponen atau kabel pada mesin EKG. Kemudian kita bisa menyalakan mesin EKG. Selanjutnya pasien yang akan diperiksa itu berbaring dengan tangan dan kaki tidak boleh bersentuhan, dan pasien tidak boleh terlalu banyak bergerak. Terus selanjutnya kita membersihkan dada, kedua pergelangan kaki dan tangan dari pasien. Setelah itu kita beri gel pada elektroda yang akan dipasang ke bagian dada, tangan, dan kaki. Nah, pasang elektroda ke pergelangan tangan dan kaki dan dada itu sesuai dengan warna. Nah, untuk tangan kanan itu warna merah dan tangan kiri warna kuning. Untuk kaki kiri warna hijau, kaki kanan warna hitam. Untuk di bagian dada juga diberi gel sesuai dengan lokasi elektroda dari V1 sampai dengan V2 sesuai warna. Selanjutnya, buat kalibrasi dengan menampilkan semua gelombang. Pastikan semua gelombang itu sudah sesuai, tidak ada noise atau gelombang yang keriting. Terus kemudian kita bisa rekam setiap LED 3-4 gelombang. Kalau perlu LED 2 panjang minimalnya 6 gelombang. Semua elektroda kemudian dilepas ketika setelah selesai melakukan pemeriksaan menggunakan EKG. Setelah itu gel yang ada pada elektroda dan tubuh pasien dibersihkan. Terus kemudian kita bisa mematikan mesin EKG dan membersihkan serta mematikan alat EKG. Nah, di sini ada pemasangan kabel elektroda EKG. Jadi ketentuannya tadi yang untuk di dada, tangan, dan kaki. Untuk di dada itu ada V1 sampai V6. V1 itu berwarna merah, V2 warna kuning, V3 warna hijau, V4 warna coklat, V5 warna hitam, dan V6 warna ungu, seperti gambar yang tertera di samping. Dan itu ada penempatan elektroda pada bagian tangan. Untuk tangan kanan warna merah, tangan kiri warna kuning, kaki kanan warna hitam, dan kaki kiri warna hijau. Nah, di sini ada penyebab yang dapat mempengaruhi hasil grafik pada gelombang EKG. Nah, di sini kita bisa menemukan penyebab yang mempengaruhi hasil grafiknya. Itu yang pertama dari elektroda.
bisa dari elektroda yang kotor atau berkerak dan tidak diletakkan secara benar. Terus bisa dari kabel elektroda atau LED yang tertancap itu longgar atau tidak tertancap dengan benar sehingga hasil grafik yang gelombang yang stimulus EKG yang dihasilkan itu keriting. Terus ada juga karena kabel-kabel yang sudah terkelupas atau tidak layak untuk digunakan. Contohnya ada gambar hasil grafik stimulus EKG yang keriting pada gambar di sebelah. Nah, di sini ada alat kalibrasi EKG. Alat kalibrasi EKG di sini itu ada Prosim 3. Prosim 3 ini digunakan untuk mengkalibrasi EKG. Cara menggunakannya dengan memasangkan kabel elektroda ke Prosim 3 sesuai dengan warna kabel elektrodanya. Gambar bisa dilihat di samping sebelah kiri. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mengkalibrasi EKG. Untuk mengkalibrasi EKG sendiri, yang pertama itu kita sambungkan kabel elektroda pada EKG dan Prosim 3 sesuai warna dan kode. Terus kita bisa hidupkan alat kalibrasi dan EKG-nya. Terus yang ketiga kita gunakan mode auto dengan kecepatan kertasnya 25 mm per second. Kemudian cetak untuk melihat tidak adanya grafik stimulus yang keriting pada hasil EKG. Yang keempat, atur LED dengan cara menekan tombol LED sampai muncul LED 2. Selanjutnya kita gunakan mode manual, lalu ubah heart rate atau BPM sesuai dengan tabel lembar kerja. Itu ada 30, 60, 120, 240 pada Prosim 3 dengan cara tekan mode EKG lalu ubah BPM-nya. Kemudian setelah itu selesai mengatur BPM, kita ubah kecepatan kertas untuk melakukan kalibrasi. Kecepatan kertas menggunakan 50 mm per second pada EKG dengan cara menekan tombol mode, standar EKG mode, kemudian ke manual speed lalu cetak hasilnya. Setelah selesai, kita kembali ubah kecepatan kertas menjadi 25 mm per second. Kalibrasi amplitudo pada Prosim 3 dengan cara tekan menu home, perf, lalu ubah amplitudo sesuai tabel lembar kerja, lalu dicetak. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai mengkalibrasi, kita bisa mematikan alat dan kembalikan alat ke tempat semula dengan rapi. Kemudian, kita bisa mengukur grafis stimulus EKG menggunakan jangka sorong. Itu tadi bentuk langkah-langkah kalibrasi EKG. Selanjutnya, ketika kita menemukan grafis stimulus EKG yang keriting, itu cara menanganinya. Untuk yang pertama, kita bisa menempatkan ulang kabel elektroda pada Prosim 3 sesuai dengan warna dan kodenya tadi, dan dipastikan sudah tertancap dengan baik dan benar sesuai dengan penempatannya. Atau yang kedua, kita juga bisa membersihkan elektroda terlebih dahulu dengan menggunakan amplas. Ketika setelah bersih dan kita tancapkan kembali ke elektroda alat kalibrasi Prosim 3 dengan penempatan elektrodanya yang sesuai. Atau dengan cara yang ketiga juga bisa dengan mematikan alat dan menghidupkan kembali dari awal. Yang keempat, jika grafiknya tetap keriting, kita juga bisa mencoba untuk mengganti kabel elektroda. Mungkin terjadi di situ kabel yang rusak atau tidak layak untuk pakai. Ada juga caranya kita bisa melihat penempatan elektrodanya yang tidak sesuai. Jadi kita bisa memeriksa untuk penempatan elektrodanya. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengaruh elektroda pada hasil grafis stimulus EKG. Sekian dari saya, terima kasih.